Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-31. Surat Asy-Syura ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Wa ma antum, dan kalian tidak dapat melepaskan diri di bumi dari siksaan Allah, dan kamu tidak mempunyai satu pelindung atau satu penolong pun selain Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pertama, tidak ada seorang pun yang kuasa menolak azab Allah Subhanahu wa taala apabila dia telah berkehendak menjatuhkannya kepada hambanya di dunia. Hal ini tentunya menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk di dalam memberikan azab. Seorang muslim yang memahami hakikat ini tentu akan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkuasa secara mutlak dengan kekuasaan yang juga mutlak. Maka pelajaran berikutnya, selayaknya manusia itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia menjauhkan diri dari dosa dan maksiat yang dapat mendatangkan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Di dalam riwayat muttafaq alaih, Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan syikki tamrah, ya, walaupun hanya dengan separuh kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak memilikinya, dia tidak mendapatkan, ya, walaupun separuh kurma,
untuk dia melakukan kebaikan yang menyelamatkannya dari siksa neraka, maka hendaklah fabi kalimatin thayyibah, dia menjaga dirinya dari siksa api neraka itu dengan kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Ini sejatinya motivasi dari Nabi SAW supaya kita berusaha istiqomah di dalam beramal saleh yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah, istiqomah juga di dalam meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takut? Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Bagaimana caranya, Bu? Banyak cara ya. Yang paling mendasarnya apa? Istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Karena para ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu sejatinya akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalam belajar agama. Semakin berilmu, sejatinya orang akan semakin merasa takut kepada Allah. Kemudian mengkaji, menelaah, membaca, mentafakuri, mentadaburi ayatul wa'id, ayat-ayat yang berisikan ancaman, hadis-hadis Nabi yang berisikan ancaman. Kemudian menghadirkan pengagungan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika dia meyakini tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak, akan muncul rasa takutnya. Dan wasilah-wasilah yang lain. Nah, itu yang paling mendasarnya. Jadi munculkan rasa takut kepada Allah ya dengan cara kita mengkaji ayat-ayat ancaman dan juga hadis-hadis Nabi yang berisikan ancaman-ancaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang zalim dan ingkar terhadap perintah Allah, bahwasannya mereka itu tidak akan dapat lolos dari azabnya. Wa ma antum bimu'jizina fil ar. Dan ini ancaman ya bagi para mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa dan melakukan pengingkaran, bahwasanya mereka tidak akan pernah lolos dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun manusia yang bergelimang dosa itu tidak diazab di dunia, maka jangan dianggap, jangan dikira bahwa itu karena kekuasaan atau keperkasaan mereka. Ada ibu orang yang seperti itu, dia bergelimang hari-hari dengan perbuatan dosa dan maksiat. Hidupnya hanya disibukkan dengan dosa dan maksiat. Dia berpindah dari satu dosa ke dosa berikutnya. Dia berbolak-balik dari satu maksiat kepada maksiat berikutnya. Tapi ternyata hidupnya anteng-anteng saja. Rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, badannya sehat. Barakallahu fikum.
Nah, ketika ada orang bergelimang dosa seperti itu dan dia aman-aman saja, jangan dianggap bahwa karena memang dia itu perkasa, karena memang dia itu kuasa. Jangan dianggap seperti itu. Namun justru Allah menghendaki yang demikian itu agar mereka mendapatkan siksaan lebih keras, siksaan lebih pedih di akhirat. Na'udzubillah. Dan sejatinya itu jebakan. Justru kalau ada orang seperti itu, harusnya ibu yang dirahmati Allah, mereka lebih mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Karena itu jebakan dari Allah yang disebut dengan istidraj. Ketika keadaan mereka seperti itu, justru Allah menghendaki supaya mereka mendapatkan siksaan yang lebih keras, lebih pedih. Na'udzubillah. Maka di surat Ali Imran ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabum muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya innama numli lahum, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu liyazdadu itsma, hanyalah agar dosa mereka itu semakin bertambah-tambah. Walahum adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa aman-aman saja, jangan merasa anteng-anteng saja. Ya justru itu ada di jurang kebinasaan yang sangat mengerikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sejatinya hal semacam ini menjadi bahan muhasabah bagi kita. Jika selama ini kita sehat-sehat saja, jika selama ini urusan hidup kita lancar-lancar saja, jika selama ini rumah tangga kita harmonis-harmonis saja, jika selama ini barakallahu fikum lingkungan sekitar kita aman-aman saja, ya seharusnya itu dijadikan muhasabah untuk kita mengevaluasi kembali, ya, apakah anugerah yang ada pada diri kita ini adalah tanda bahwasannya Allah sayang sama kita, ridho sama kita, ataukah sebaliknya kelapangan, kenyamanan yang ada pada diri kita itu justru ya Allah menghendaki kita mendapatkan, ya, menambah dosa-dosa kita. Atau dengan kata lain, ya, bisa jadi apa yang kita alami itu dari segala kelapangan dan kenyamanan itu ternyata istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahan evaluasinya. Supaya apa? Ya supaya kenyamanan, kelapangan, keamanan itu jangan sampai melenakkan kita, menjadikan kita terlena dan juga tertipu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari situ seorang mukmin juga memahami hikmah saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Karena itu, ya, kalau pesawat itu sedang turbulensi begitu ya, fungsinya apa ibu? Ya supaya mawas diri. Coba kalau pesawat itu ngagateng aja gitu ya, kira-kira ada yang istighfar nggak ibu? Kira-kira ada yang istighfar tidak? Mungkin ada gitu ya, tapi ya 99,9% ya
messenger semuanya tidur, kan begitu. Tapi coba kalau turbulensi, itu tiba-tiba ada yang bertakbir, tiba-tiba ada yang istighfar, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah itulah. Ya, jadi terkadang turbulensi itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menjadi alarm, peringatan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, terkadang kita itu berhajat sebetulnya untuk diuji dengan sakit. Berhajat untuk diuji dengan tidak punya duit misalkan. Ya. Berhajat untuk diuji dengan masalah mungkin di rumah tangga. Ya. Masalah dengan anak-anak. Masalah dengan tetangga. Barakallahu fikum. Bukan kita mengharapkan itu, tapi bagi seorang mukmin itu seperti alarm, ya, dia seperti sinyal yang mengingatkan, memperingatkan dirinya. Ya. Karena bisa jadi selama ini merasa antang-antang saja, baik-baik saja, padahal ada dalam keadaan yang tidak baik. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ayat-ayat semacam ini juga menjadi ancaman, ya, bagi orang-orang yang terlena dengan dosa dan maksiat mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa malakum min dunillah min waliyyi wala nasir. Dan kalian tidak mempunyai satu pelindung atau satu penolong pun selain Allah. Di sini ada pelajaran bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa melindungi manusia dari azab yang akan menimpa mereka akibat maksiat yang telah diperbuatnya. Hanya Allah yang kuasa untuk itu. Mereka tidak akan pernah mendapatkan penolong selain daripada Allah apabila mereka mendapatkan azab. Pemahaman dan keyakinan ini bermanfaat bagi manusia supaya mereka itu mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan memohon perlindungan kepadanya dari azab dunia dan juga azab akhirat. Itu. Karena hanya Allah yang kuasa memberikan perlindungan kepada manusia dari azabnya, baik azab dunia ataupun azab akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari azab dunia dan juga azab akhirat. Ini ada doa bagus sekali ini. Ada di Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jahdil bala, susahnya bala, susahnya bencana. Orang kalau dapat bencana kan susah, ya. Hujan 3 jam, rumah banjir, gitu ya. Susah nggak ibu? Susah, harus beberes, harus ngepel, ya. Barakallahu fikum. Itu jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala bencana. Wasu'il qada wa darakis syaqa, yakni hinanya kesengsaraan. Ya, banyak orang yang merasa terhina ketika sengsara, kan begitu. Nah, kita berlindung dari darakis syaqa,
hinanya kesengsaraan, wasu'il qadha, dari buruknya takdir, buruknya qadha, kemudian wasyamatatil a'da, dan dari kegembiraan para musuh. Ketika umat Islam terpuruk, siapa yang tertawa berjingkrak-jingkrak? Ya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Nah, kita berlindung dari itu, syamatatil a'da. Jadi ada 4 di sini. Memohon perlindungan kepada Allah. Pertama dari jahdil bala, wa darakis syaqa, wa su'il qadha, wa syamatatil a'da. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti apa yang menjadi lawan dari 4 perkara ini, itulah yang kita minta berarti. Kita minta kepada Allah ringannya bencana, mudahnya bencana. Maksudnya apa? Bencana itu tidak menjadikan agama kita hancur. Gitu ya. Kita dimudahkan menghadapi bala. Kemudian darakis syaqa, berarti kita meminta kecukupan kepada Allah dalam keberkahannya. Wasu'il qadha, berarti sejatinya kita meminta takdir yang baik, ketetapan yang baik dari Allah. Sedangkan syamatatil a'da, berarti sejatinya kita meminta ya kepada Allah supaya menghinakan ya para musuhnya, musuh Rasulnya, musuh Islam dan juga kaum muslimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Nanti sebelum ditutup kita hafalkan dulu doa ini. Yang sudah hafal boleh pulang. Faedah ke-6. Terakhir. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Di sini ada penetapan 2 nama Allah yang husna. Allah itu Al-Wali, Allah itu An-Nasir. Al-Wali artinya yang maha pelindung, yang maha pelindung. An-Nasir yang maha penolong. Nama Allah Al-Wali terdapat 15 kali penyebutan dalam Al-Quran. Nama Allah An-Nasir ada 4 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 45, wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ada kalimat juga hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu tempat berlindung, tempat kita bergantung. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Jika kita meyakini ini, maka ya akan mendorong diri kita untuk selalu mendekat dan terus mendekat kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung jiwa raga kita, tempat menggantungkan seluruh urusan kehidupan kita, ya lahir batin dunia dan juga akhirat kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya seorang mukmin ya tidak elat berdoa. Ya, dia tidak pernah putus untuk selalu berdoa dan berzikir dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-harinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah selesai 6 pelajaran dari ayat yang mulia ini. Sebelum masuk sesi tanya jawab, silakan dihafal dulu doanya.
Allahumma inni a'udzubika, itu tidak usah dihafalin kan sudah hafal. Yang 4 perkara itu, min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Silakan dihafalkan 5 menit. Nanti 10 orang setor. Silakan 5 menit dihafalkan. Arabnya aja ya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Allah barik fikun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai ayat ini kita bahas. Baik ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.